Sallu ala Nabi Muhammad. Ikuti. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi qamarun sidanan nabi qamarun wajamil 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 sidanan nabi wajamil
محمدا ونوحا كل العباد محمدا ونوحا كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه الله عليه. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان ينظر طه وجهه وسرى إلى الإبن المعصوم عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وخلصنا المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف على برفعه إلى إسماعيل كان للآبي إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها هاق اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله sama-sama ولا إله إلا الله والله أكبر sama-sama سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
عليه بكل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقبل للمشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk mahallul qiyam semata-mata untuk mentakzim memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama kita mengatakan salah satu tempat mustajabnya doa ketika mahallul qiyam. Bagi kita yang punya hajat-hajat, sebutkan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya masalah, adukan masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya penyakit, minta kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan barokah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Sama-sama Bapak Ibu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika مرحبا مرحبا
الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا ذا القدر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور عيني يا رسول الله مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا إمام أهل الرسالة مرحبا ما به الآفات تدفع مرحبا sama-sama ya Rasulullah مرحبا مرحبا جد الحسين أنت في الحشر ملاذ مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ولها فتسجد مرحبا مرحبا وكنا نشفع شفاعة مرحبا 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 يا نور عيني يا رسول الله يا حبيب الله مرحبا جاب الحسين مرحبا مرحبا sama-sama مرحبا يا
شفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واسقينا يا حبيبنا يا الله بها يا الله يفنع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واهدي بالعمر حسنا واهدي الأرباب وارجعنا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله توشامل له الحسنى وتجنى أحمد الطهراني والصلاة السلاشة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Silakan duduk Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari satu santri kita yang alhamdulillah di malam Jumat kemarin sudah khataman kubroh. Khataman kubroh itu Bapak Ibu membaca Quran dengan hafalan satu hari satu malam. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari malam siap maghrib startnya, kemudian kurang lebih pukul 12 istirahat, besok pagi lanjut sampai ba'da asar selesai. Dia sudah menyelesaikan hataman kubrohnya. Mudah-mudahan hafalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan hafiz yang betul-betul mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Santri kami yang bernama Abdul Muhammad Rauf, kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada anak-anak sekalian, nanti kalau abang kita baca Quran didengarkan, cari bu. Wa idza quri'al Quran fastami'u. Kalau dibacakan Quran dengar. Wa ansitu, diam, disimak, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما تجزون ما كنتم
يوما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja-remaji, anak-anak kami, jamaah sholawatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam majelis yang sangat agung. Allah dudukkan kita dalam majelis yang sangat mulia. Majelis ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ini kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di majelis ini kita ngaji. Mudah-mudahan yang kita buat di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah kita mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Siapa yang keluar daripada rumahnya, melangkahkan kaki dari rumahnya, niat untuk belajar ilmu agama, niat nambah ilmu agama. Di malam minggu ini selawatan kita, jagonglah majelis selawat, nambah ilmu lah. Niatnya untuk ngaji, belajar agama, menambah ilmu agama. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang tersebut semenjak berangkat tadi sampai nanti balik ke rumahnya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan saya dan kita semua Bapak Ibu di malam hari ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat
Perangkaikan salam kita hadiahkan ke hari bahan junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sering duduk dalam majelis yang memuji nama beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit orang-orang tua kami, tanpa terasa malam ini kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Jadi malam ini kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Karena kalau dalam tahun Hijriyah atau bulan Hijriyah itu mulai waktunya, awal waktunya itu dari maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib tadi tanggal 1, begitu masuk maghrib sudah tanggal 2. Sebelum maghrib masih Sya'ban, begitu maghrib masuk bulan suci Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan terawih dulu baru puasa. Ada di sebagian tempat Bapak Ibu, kalau Ramadan puasa dulu baru terawih. Kurang puasa kok wis terawih? Kan puasa dhisik. Puasa baru terawih. Salah. Bulan Hijriah nggak begitu. Masuk awalnya itu dimulai dari maghrib. Jadi begitu masuk maghrib Ramadan, makanya sudah sunnah sholat tarawih. Besoknya baru puasa Ramadan. Sama seperti ini tadi tanggal 1 Zulhijjah, begitu masuk maghrib tadi kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Di malam Ahad kemarin orang-orang tua kami, walaupun dalam keadaan hujan, ya kita tetap buat selawatan. Saya sampaikan 10 awal Zulhijjah ini Bapak Ibu punya nilai keistimewaan, punya nilai plus di hadapan Allah. Jadi orang beriman itu membedakan mana hari mulia, mana hari tidak mulia ya. Mana hari-hari yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu melihat, mengintai mana waktu-waktu yang agung, hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang agung. Jadi mohon maaf, nggak semua hari itu sama, nggak semua bulan itu sama. Ape Muharram, ape Rajab, Sya'ban, Ramadan, Februari, nggak begitu. Ape malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Jumat, malam Minggu, Februari, nggak ada bedanya. Nggak begitu orang-orang tua kami. Orang beriman tuh melihat, mengintai mana waktu-waktu yang agung, hari-hari yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk waktu yang agung, hari yang agung adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Apabila sesuatu itu mulia, orang-orang tua kami, itu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran kemuliaan Ramadan, keagungan bulan Ramadan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan ya Al-Quran. Termasuk 10 awal Zulhijjah ini.
Dari tanggal 1 tadi siang sampai nanti tanggal 10 Idul Adha, Allah ceritakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr. Ayo anak-anak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Wal fajr. Terus walayalin ashr. Demi waktu fajar. Walayalin ashr. Demi 10 hari dan 10 malam yang mulia. Ini ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud Allah 10 hari yang agung, 10 hari yang mulia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada perasaan berbeda orang-orang tua kami. Dzulhijjah ini 10 awal Dzulhijjah ini ada perasaan berbeda. Karena hari ini agung di hadapan Allah, mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal yang paling dicintai Allah, yang paling disenangi Allah sepanjang perjalanan tahun, kecuali amalan ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau versi hadis ini, ibadah yang paling disenangi Allah, amal yang paling dicintai Allah sepanjang perjalanan tahun, amal ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Qal walil jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah bagaimana ya Rasulullah? Mana lebih mulia? Qal, Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, lebih utama, lebih afdal beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu? Rupanya orang-orang tua kami, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Saya ulangi lagi. Ada namanya hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kalau Idul Adha hari Senin, 2 hari sebelumnya berarti hari Sabtu. Diingat nih orang-orang tua kami, ini amalan yang model per tahun sekali. Kalau Senin Kamis seminggu sekali, lewat Senin ini masih ada Senin depan, lewat Kamis ini masih ada Kamis depan, lewat Jumat ini masih ada Jumat depan, lewat Ahad ini masih ada Ahad depan. Perputarannya cepat, seminggu sekali. Kalau amalan Tarwiyah Arafah ini modelnya per tahun sekali. Kalau sempat luput tahun ini, lewat tahun ini, mesti nunggu tahun depan. Ya kalau masih sehat, kadang-kadang masih hidup, Allah beri pula penyakit. Maka dalam hadis ikhtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Sihataka qabla sakomik, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mungkin masih hidup tahun depan, tapi kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tahun depan kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin
tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana ia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita banyak lihat di berita Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang berangkat haji, lahir di Sumatera, lahir di Kalimantan, lahir di Sulawesi, wafatnya di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, wafatnya di Madinah. Tidak ada yang tahu kita. Bukan berarti kalau lahir di Sumatera, wafatnya di Sumatera, belum tentu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tanggal 8 Bapak Ibu, orang-orang tua kami dimuliakan Allah, tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Kita harus tahu ini. Anak-anak dengarkan, jangan ribut. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Tanggal 8 itu kenapa disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah itu Bapak Ibu artinya perenung. Jadi kalau renung bukan ngelamun ya, renung itu bahasa Arabnya apa itu? Tarwiyah. Kenapa disebut hari renungan? Hari Tarwiyah. Dalam riwayat, sebelum Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, dulu sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail, setelah menikah agak lama belum punya anak, karena punya anak tidak punya anak ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nggak pingin, tiba-tiba jadi. Wah, kadang-kadang yang direncanakan nggak jadi. Pingin laki-laki, dapat perempuan. Pingin perempuan, dapat laki-laki. Memang itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kitab Majalisus Saniyah Bapak Ibu. Mohon maaf, ketika mani itu air mani tumpah ke rahim seorang perempuan, itu ditampung sama malaikat tuh. Malaikat tanya sama Allah, ya Allah, jadi enggak? Kalau Allah jadi, maka jadi manusia, jadi anak. Kalau enggak jadi, keluar menjadi darah haid kembali. Jadi ini semata-mata kehendak dan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dulu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim orangnya dermawan, rajin sedekah. Memang orang sedekah ini luar biasa ini. Rezekinya mudah, urusannya mudah. Dari dulu nih sifatnya Nabi Ibrahim suka sedekah, dermawan orang. Dermawan. Pernah Nabi Ibrahim kurban 1000 ekor kambing, Masya Allah, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Ya Allah, kita bayangin orang tua 1000 ekor kambing, kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Jangankan manusia, malaikat takjub heran dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan kambing, jangankan lembu, jangankan unta, kalau aku punya anak, Allah perintahkan sembelih, sembelih anakku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya nazar. Hati-hati kalau nazar. Ingat-ingat Bapak Ibu dulu pernah nazar, wah aku berhasil lagi, sukses sedekah. Berhasil nggak sedekah, hutang itu orang kami. Nazar, hukum nazar itu wajib ditunaikan. Aku nek mari sakit lagi, puasa laku atau sedekah laku, udah sembuh nggak sedekah, itu hutang di hadapan Allah. Karena sesuatu yang dinazarkan hukumnya menjadi wajib, hutang. Berapa lama berjalannya waktu, hari berganti dengan minggu, bulan, tahun. Rupanya Allah karuniakan Nabi Ibrahim seorang putra yang sangat solih, namanya Nabi Ismail. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, hari ini banyak
sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Ini untuk kedepannya lah, untuk kita udahlah dulu udahlah. Untuk kedepannya kita buat untuk anak kita, cucu kita. Yang pertama kalau lahir, Bapak Ibu, sunnah diazankan telinga kanan, diiqomahkan telinga kiri. Bayi laki-laki atau perempuan. Bukan laki-laki telinga kanan, perempuan iqomah telinga kiri. Dalam hadis umum, man waladalahu waladu, siapa yang lahir anak diazankan di telinga kanannya, diiqomahkan di telinga kirinya, lam yadurruhu ummusibyan, tidak memudorotkan, membahayakan ummusibyan. Siapa ummusibyan? Tabi'atun minal jinni, satu pengikut daripada bangsa jin. Dihindarkan Allah daripada gangguan jin, diazankan. Maka saya sama anak-anak, belajar aja nak, bapak-bapak belajar aja pak. Nanti anaknya lahir, cucunya lahir gak iso pula aja. Waduh, pak ini lahir pak putui. Wah aku gak pernah aja. Ustaz gini yang lain. Bapak suwi temu, paksa lagi, paksa suruh lah, nggak pernah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamat. Allahu Akbar, selamat. Asyhadu an la ilaha illallah, selamat. Begitu, hayyalal falah, akbar. Kublabasan rupanya. Waduh, karena nggak pernah belajar azan. Azan nggak mesti cantik suaranya. Kalau suara ini memang karunia Allah, nggak bisa dibuat-buat. Yang penting betul kalimatnya, diazankan. Kemudian Bapak Ibu, lahir anak itu di 7 hari itu sunnah ditahnik. Yang hari ini hampir nggak ada ditahnik. Kalau di kota banyak tahnik itu Bapak Ibu, ditahnik pakai kurma, tapi yang sunnah yang nahnik itu orangnya solih atau solihah, ustadz atau ustazah atau orang yang solehah lah pokoknya, nggak pernah tinggal sholatnya, itu sunnah ditahnik. Tahnik itu pakai kurma, dilumatkan kurmanya sama ustadznya tadi atau orang soleh tadi, kemudian digosokkan pelan-pelan di langit-langit bayi, itu namanya tahnik, pakai kurma. Nabi itu kalau dulu sahabat lahir dibawa ke Nabi ditahnik. Yang mentahnik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ditahnik, dah ditahnik. Kemudian dicukur rambut kepalanya, ditimbang dengan timbangan emas, berapa beratnya, nanti disedekahkan, termasuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Dan pernah saya sampaikan Bapak Ibu, orang-orang tua kami, kalau lahir anak cucu jangan lupa bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di telinga kanannya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai habis 3 kali dalam kitab I'anatul Qaribin, dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Siapa yang lahir anak dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali di telinga kanannya, dijaga seumur hidup anak ini dari perbuatan zina. Ya Allah, Allah hindarkan seumur hidupnya daripada perbuatan zina. Jadi ini salah satu ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya lahir Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dalam Quran itu, manakala Nabi Ismail sudah bisa dibawa untuk perjalanan. Tuh ulama-ulama beda pendapat, ada umur 8 tahun, ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan umur 12 tahun. Nah, di malam tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim mimpi. Wahai Nabi Ibrahim, tunaikan nazarmu, penuhi janjimu, sembelih anak. Dulu nazar, kalau aku punya anak,
Allah perintahkan sembelih, ku sembelih anakku karena Allah. Ditagih sama Allah. Nabi Ibrahim, tunaikan nazarmu, penuhi janjimu, sembelih anakmu. Malam tanggal 8, pagi harinya merenung Nabi Ibrahim. Ini mimpi dari Allah atau dari setan? Karena mimpi itu Bapak Ibu kadang-kadang ada bunga-bunga tidur. Dia nggak ada maknanya, kujur-kujur, wah, hantu. Kadang-kadang nggak ada maknanya. Tapi kadang-kadang mimpi itu ada maknanya. Mimpi itu ada hikmahnya, ada. Kita pakai adab mimpi itu kadang-kadang ada maknanya. Maka Nabi Ibrahim merenung, ini mimpi dari Allah atau mimpi dari syaitan ini. Astagfirullah. Besok, makanya hari tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Karena di hari itu Nabi Ibrahim merenung, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Nah, kita disunahkan puasa Bapak Ibu. Jangan lupa nih, setahun sekali nih. Ini besok hari Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya. Jangan lupa anak-anak, puasa sunnah tarwiyah. Ya Allah, sengaja aku niat puasa sunnah tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kita diajarkan, puasa nak. Nenek puasa, anak-anak kamu begitu. Oh, mama sayur enak mantep kok. Mantep. 2 hari tumpur dari dunia. Tarwiyah sama Arafah 2 hari nggak apa-apa. Yang penting anak kita kenal dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang puasa sunnah di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, man shomahu, siapa yang puasa sunnah Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, aqqa minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Allah akan berikan pahala, Allah berikan ganjaran yang saking besarnya pahala tadi, yang saking agungnya ganjaran tadi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewat Bapak Ibu. Waduh Pak Ustadz, pas kena halangan pula itu gak boleh puasa. Ada Bu, apa itu? Berikan bukaan sama orang yang puasa. Ya, orang yang berikan bukaan kepada orang puasa dapat pahala sama seperti orang yang puasa. Tetangga-tetangga dikasih, kalau masih ada lebih, pesantren masih menerima dengan tangan yang terbuka. Sedikit cukup, banyak habis. Jadi nggak ada mubazirnya, sedikit cukup. Setalam 6 orang 7 orang cukup. Tapi kalau pas tahu enak setalam 2 orang habis juga. Gitu dia. Jadi nggak ada mubazirnya orang-orang tukangnya. Di tanggal 8 nanti jangan lupa Bapak Ibu puasa sunnah. Memang hidup kita untuk inilah. Ngaji itu ya memang untuk ini, untuk beramal. Jadi kita belajar ngaji itu bukan sekedar menambah wawasan, nggak sekedar itu. Menambah perbendaharaan ilmu, nggak sekedar itu. Tujuan utama ngaji belajar itu untuk diamalkan. Al-amalu samaratul ilmi. Amal itu adalah buah daripada ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Hadirnya itu tanggal 8. Nah, tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Arafah itu dalam bahasa Arabnya mengetahui. Maka anta ta'rif, kalau bahasa Arabnya kamu tahu. Anta ta'rif, kau tahu. Oh, ana arif. Ya, saya tahu. Arafah itu mengetahui. Kenapa disebut hari Arafah? Karena Bapak Ibu, di malam tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Wahai Nabi Ibrahim, tunaikan janjimu, penuhi nazarmu, sembelih putramu. Di pagi hari tanggal 9 tahu, berarti mimpi ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut hari Arafah. Dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah sedang wukuf di
Arafah kita sunnah puasa, jadi tinggal 2 hari. Hari Sabtunya tarwiyah, hari Ahadnya, hari Minggunya puasa sunnah Arafah. Sengaja aku sunnah niat puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Man somahu, siapa yang puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, karena kafaratan lisanatin maudiyatin wasanatin mustaqbilatin, menjadi penebus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya Allah, gampangnya buat baik itu Bapak, mudah kali buat baik. Sebetulnya itu jalan menuju surga itu sebetulnya mudah. Kita niat kebaikan dicatat 1, kita buat dikali lipat 10. Kita niat jahat belum dibuat nggak dapat dosa, kita buat baru 1 dicatat. Buat baik itu mudah sebenarnya. Cuma puasa sunnah Arafah 2 tahun dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa orang-orang tua kami, tanggal 8 nanti hari Sabtunya puasa sunnah tarwiyah, hari Ahadnya, hari Minggunya puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Baru tanggal 10-nya hari raya Idul. Nah, semalam sudah saya sampaikan Bapak Ibu, di Idul Adha sunnah jangan makan minum dulu. Jadi seorang sembahyang ojo mangan umbi sih, ojo tahan di sini. Nek wong tua kita biyen ngomongin poso bukan puasa, istilahnya nahan dulu, jangan makan dulu, jangan minum dulu, nanti makan minumnya setelah sholat sunnah Idul Adha. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnah makan minum dulu, membedakan Ramadan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnah menahan. Makanya kalau sholat Idul Adha sunnahnya agak cepat, karena siap sholat mau makan sarapan, mau nyembelih hewan kurban. Kalau Idul Fitri agak lama sedikit. Ini perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, sedikit masalah kurban orang-orang. Kita lanjutkan masalah kurban. Jadi Bapak Ibu, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kurban 1 ekor unta atau 1 ekor lembu boleh untuk 7 orang. Jadi boleh. Walaupun ada pernah saya dengar 1 orang ustadz menyampaikan gak boleh 1 ekor lembu ya 1 orang. Boleh 1 ekor unta, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Itu hadisnya sahih orang-orang tua kami. Wa Jabir radhiyallahu anhu naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami nyembeli hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Al badanatu an sab'atin, ada 1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau 1 ekor kambing cuma 1 nama, nggak boleh 1 ekor kambing 1 keluarga. Oke, 1 ekor kambing 1 keluarga nggak bisa. 1 ekor kambing 1 nama. Nah, kalau mau bagi-bagi pahalanya boleh. Ketika disembelih, ya Allah, kuberikan juga pahala kurbanku untuk keluargaku, boleh ketika disembelihnya. Tapi namanya tetap 1 ekor kambing untuk 1 orang 1 nama. Tapi kalau ketika menyembelihnya dia niatkan untuk keluarganya, itu diperbolehkan. Tapi ketika kurbannya tetap 1 ekor kambing adalah 1 orang ataupun 1 nama. Hadirin mulia, sedikit lagi. Yang berikutnya, ada hewan yang nggak boleh kurban.
Yang pertama, binatang yang buta, yang nyata-nyata butanya. Ini bapak-bapaknya diperhatikan. Kalau nyata butanya binatang tadi, kambingkah atau lembukah, tidak boleh untuk kurban. Yang kedua, binatang yang pincang, yang nyata pincang. Pincang. Ini dalam kitab dijelaskan, ukurannya kalau digembalakan di padang rumput, di tempat yang luas, itu tertinggal sama kawan-kawannya. Karena pincangnya tadi, kawannya udah di depan, dia di belakang, itu nggak boleh untuk kurban. Tapi kalau pincangnya sedikit, nggak menyebabkan ia tertinggal dari kawan-kawannya, itu masih boleh untuk kurban. Apalagi patah, walaupun patah kakinya tadi disebabkan disembelih, wasak, tarik sana, tarik sini, tarik pungguk, patah kakinya, maka nggak boleh untuk kurban. Kok sempat dipaksa juga, nggak dapat pahala pak? Dapat pahala sodakoh biasa, tapi tidak dapat pahala kurban, karena binatang yang pincang atau patah tidak boleh untuk kurban hari mulia. Yang berikutnya, binatang yang sakit, yang nyata-nyata sakitnya. Kemudian yang terakhir, binatang yang terlalu kurus, terlalu tua, yang tidak ada lemak dan dagingnya, tidak boleh digunakan untuk kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kami yang ada niat untuk kurban masih terbuka, masih ada waktu, yang punya kelapan rezeki, mudah-mudahan yang kurban di tahun ini kurbannya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal simpanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, azimu dohayakum ala siroti matoyakum, perbesar hewan kurban kalian nanti di akhir menjadi kendaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang kurban diterima Allah kurbannya. Bagi kita yang belum ada kelapan rezeki, niat insyaallah di tahun-tahun yang akan datang kita akan berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada bikin Bapak Ibu banyak kesalahan, kehilafan, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehilafan datang dari kebodohan kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang-orang tua kami, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap niat istiqomah Bapak Ibu ya. Walaupun capek, letih, inilah catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita letih, capek, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis, terbuka hati kita, kita laksanakan perintah-perintahnya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari jauh, dari dekat, mudah-mudahan setiap langkah putaran roda diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sodakohnya diterima Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diselesaikan Allah. Yang punya hutangnya dilunaskan Allah. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu qad arshartu wa laqad arshartu li na'ti man awsafahu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna 'alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakun sanana. لكنه من في السرائر قد دعا لمريه صفوة ربنا وهدانا وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إلى الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واصدق بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعة أحمد
في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هبلنا وهبال من ودنا ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في لقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي العاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مهر قدره الصبا والصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.